Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Shalom saudara-saudara terkasih. Pada hari ke-6, pekan biasa ke-32, Injil hari ini diambil dari Lukas 18, ayat 1-8. Dan bacaan pertama diambil dari 3 Yohanes 1, ayat 5-8. Kita akan mempelajari bagaimana Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, tekun berdoa. Melalui perumpamaan, Yesus mengajar pada para muridnya dan orang banyak. Dari perikop yang berjudul Perumpamaan tentang Hakim yang Tidak Adil, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikisahkan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang janda di suatu kota yang selalu datang, tidak jemu-jemu, bolak-balik, minta pertolongan kepada hakim di kota tersebut yang terkenal alim, tidak adil, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Janda dalam kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diibaratkan seorang yang lemah, tersingkir, miskin, tidak berdaya, menerima ketidakadilan, dan lain sebagainya. Bayangkan seorang janda yang dalam posisi lemah tersebut, tidak berdaya, yang sedang mencari keadilan, nyasar minta pertolongan pada orang yang salah. Walau janda itu tahu dia adalah seorang hakim yang punya kompetensi memutuskan keadilan, janda itu tetap meminta berulang kali pada hakim yang lalim tersebut. Belalah aku terhadap lawanku, belalah aku terhadap lawanku. Berapa lama saatnya hakim itu tidak menggubris janda tersebut, menolak permohonan janda tersebut. Tetapi karena kegigihan dari janda tersebut, dengan tidak jemu-jemu bolak-balik minta pertolongan pada hakim yang salah tersebut, yang lalim tersebut, akhirnya hati hakim tersebut luluh juga, walaupun dengan terpaksa. Dengan berat hati, hakim yang lalim tersebut mengabulkan permohonan janda tersebut. Dikatakan hakim tersebut, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku memberikan keadilan kepadanya, supaya jangan terus-terus ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Lalu apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan pada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan keadilan kepada mereka. Bayangkan, janda yang sedang menderita ketidakadilan, yang nyasar salah alamat, minta tolong diberi keadilan kepada hakim yang lalim, yang tidak adil, yang tidak mengenal Tuhan, bahkan sampai tidak menghormati siapapun. Tapi karena ketekunan janda tersebut bolak-balik minta keadilan, dikabulkan juga loh permohonannya oleh hakim yang lalim tersebut. Kita sebagai anak-anak Allah tentu tidak salah alamat minta pertolongan dan memohon kepada hakim di atas segala hakim. Hakim yang maha adil, hakim yang tahu segala kebutuhan kita, yang sangat tahu isi hati kita. Siapa itu? Ya, Allah Bapa sendiri. Masalahnya, seberapa tekun kita berdoa melalui doa-doa kita, memohon kepadanya. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan pada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita tidak jemu-jemu tekun berdoa, membaca firman-Nya.
berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta dalam hidup sehari-hari kita, agar relasi kita dengannya semakin erat, mendalam dan intim dengannya. Dan kita pohon pula pada Tuhan agar Ia memberikan Roh Kudus kepada kita yang meminta kepadanya. Dan lagi, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat akan perintahnya, sehingga Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu." Refleksi bagi kita. Seberapakah tekun kita berdoa? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami aturkan padamu atas firman-Mu yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui pengajaran-Mu tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak adil, Engkau membimbing kami untuk selalu berpegang padamu di setiap pengharapan dan permohonan, agar kami dengan tidak jemu-jemu selalu tekun berdoa kepadamu. Kami tahu, kami tidak salah alamat memohon dan berdoa kepadamu. Hakim di atas segala hakim, Hakim yang maha adil, yang tahu isi hati permohonan dan kebutuhan kami. Bapa, kami minta, curahkanlah juga Roh Kudus-Mu, agar kami selalu taat dan setia, dikuatkan untuk selalu tekun berdoa dan membaca firman-Mu di setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Ya Bapa, doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.